Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika masih di pesantren, saya membaca sebuah buku. Di buku tersebut diangkat sebuah kisah. Jadi ada seorang suami dengan dua orang istrinya sedang menunaikan ibadah haji. Si suami tersebut sangat minim dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ritual ibadah haji. Saat ritual tawaf sedang dijalankan bersama dengan kedua istrinya, si bapak ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, beliau menunaikan ibadah haji disertai dengan dua istrinya. Jadi istri pertama namanya Azizah. Istri keduanya namanya Hasanah. Ketika sedang bertawaf, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, satu-satunya doa yang selalu dilafalkan dan diulang-ulang oleh si bapak tadi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia ulang-ulangi dan berputar melakukan tawaf di Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Oleh karena istri pertama ini namanya Azizah dan istri keduanya namanya Hasanah, istri pertama ini, istri tuanya, merasa cemburu. Dia mengatakan dalam hatinya, kenapa ini suamiku dari tadi selalu saja istri keduanya, istri mudanya yang selalu disebut-sebut namanya Hasanah, Hasanah, Hasan. Tidak pernah tong sebut nama aku dari tadi. Sekali-sekali lah sebut nama aku Azizah. Dia protes dan disampaikan kepada suaminya. Jangan begitulah bang. Mentang-mentang saya sudah tua, lalu yang didoakan itu istrinya yang muda saja, yang masih cantik, yang masih molek. Sekali-sekali sebutlah namaku, Azizah, dalam doamu itu. Tapi karena suaminya tidak ada doa lain yang dia tahu, dan dia tidak mau berdebat dengan istrinya di depan orang banyak, sehingga dia kemudian berupaya untuk mendengarkan masukan daripada istrinya. Lalu dia menyetel doanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati azizah wa qina azabannar. Dia baca berulang-ulang dalam ritual tawafnya, dan alhasil doanya itu didengar oleh Pak Polisi yang ada di sekitar situ. Apa yang terjadi? Si bapak tadi ditangkap oleh pihak keamanan dengan tuduhan melakukan pelecehan terhadap ayat Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita tadi yang telah saya sampaikan, apa kira-kira hikmah yang bisa kita petik? Salah satu hikmahnya adalah alangkah baik kita melaksanakan
sebuah ritual ibadah yang didasari dengan ilmu yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Itulah sebabnya saking pentingnya ilmu, ayat yang pertama turun bukan aqimis shalah. Ayat yang pertama turun bukan perintah tentang melaksanakan sholat. Ayat yang pertama turun bukanlah kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ayat yang pertama turun bukan wa'atimul hajja wal umrata lillah, bukan tentang ibadah haji dan umrah. Tetapi ayat yang pertama kali turun adalah perintah membaca. A'udzubillahi syami'il alim minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Membaca itu adalah salah satu jembatan dalam proses tahapan belajar. Jadi ayat yang pertama turun itu memerintahkan kita untuk belajar terlebih dahulu. Para dai-dai kita yang sering kita lihat baik itu di media sosial maupun dalam dakwah-dakwahnya dengan tatap muka di masjid-masjid, sebelum mereka berdakwah, maka yang pertama kali mereka lakukan adalah belajar, supaya mereka punya bahan untuk kemudian disampaikan pada jamaah. Hadirin yang berbahagia, pada tahun 2015 yang lalu, saya diceritakan oleh orang yang saya bisa percayai omongannya, saya bisa percayai ceritanya. Pernah terjadi di daerah saya, ada jamaah yang begitu rajin sekali menunaikan sholat berjamaah di masjid. Rajin sekali, bahkan hampir tidak pernah alpa. Tetapi kemudian di dalam mengikuti khutbah-khutbah dan ceramah-ceramah, selalu dia mendengarkan kalimat seperti ini. Malak lalu kiri kering Allah Ta'ala. Itu bahasa Makassar yang terjemahan Indonesianya kira-kira seperti ini. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah. Kemudian dia maknai dengan persepsinya sendiri. Malak, takut dalam bahasa Makassar yang dia terjemahkan adalah sebagaimana kita takut kepada anjing. Kalau kita takut kepada anjing, maka secara otomatis kita akan menjauh dari anjing tersebut. Kata-kata takut itu dia kemudian aplikasikan kepada takut kepada Allah. Akhirnya perlahan dia kemudian meninggalkan sholat berjamaah yang sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak lama, sudah menjadi rutinitas kesehariannya. Padahal sebenarnya berbicara tentang takut, ada beberapa kata takut yang digunakan oleh Al-Quran. Yang pertama, kata takut itu dalam Al-Quran ada kata khafa ya khafu. Yang kedua ada kata khasya yakhsha. Yang ketiga adalah rohiba yarhabu. Semuanya kata takut, tapi memiliki makna yang berbeda. Kata khafa ya khafu artinya takut terhadap sesuatu dan menjauhi yang ditakutinya. Itulah khafa ya khafu. Sementara khasya yakhsha
juga bermakna takut, tetapi justru mendekati yang ditakutinya. Inilah makna dari ayat Al-Quran yang mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Bagaimana takutnya para ulama kepada Allah? Takut, tetapi semakin hari semakin mengadakan pendekatan dengan Allah Rabbul Alamin. Contohnya seperti ini. Bapak dulu, Anda ketika akan meminang calon istri Anda, dan Anda mengetahui dengan pasti bahwa ayahanda dari wanita yang akan Anda lamar adalah seorang kapten, seorang jenderal, seorang yang berpangkat. Anda sangat mencintai calon istri Anda dan Anda ingin melamarnya menjadi ratu di dalam rumah tangga Anda. Tapi ada rasa takut. Rasa takut kepada siapa? Kepada calon mertua Anda. Jadi rasa takut, tetapi harus Anda dekati calon mertua Anda. Kenapa? Karena Anda ingin memperistri anaknya yang menjadi milik ayahandanya. Jadi takut tapi harus mendekat. Itulah makna khasya yakhsha. Beda dengan khafa yakhafu. Khafa yakhafu, takut, dan memang harus menjauh dari yang ditakuti. Hadirin yang berbahagia, inilah saya kemudian mengaitkannya dengan jamaah yang awalnya rajin kemudian perlahan dan pasti mengundurkan diri dari rutinitas kesehariannya dan kemudian meninggalkan sholat berjamaah yang saya kisahkan tadi. Dia memaknai rasa takut kepada Allah dengan kekosongan keilmuan tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan ini berbahaya. Inilah yang wajib kita sampaikan kepada masyarakat luas, bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus disertai dengan ilmu. Hadirin yang berbahagia, demikian dulu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.